Selamat malam sahabat saya kehidupan semuanya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda? Di hari ini, hari pertama di minggu ini, hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. Hari Senin biasanya hari yang sibuk gitu ya, hari yang rusuh. Di jalan biasanya macet. Kemudian di kantor ada pekerjaan yang numpuk membuat Anda jadi stres. Banyak orang mengatakan I hate Monday. Saya benci hari Senin. Itu banyak di status WA teman-teman yang saya lihat di WA saya juga banyak yang mengatakan kenapa harus Senin lagi? Sudah Senin lagi. Seolah-olah hari Senin itu hari yang dibenci, hari yang dianggap tidak enak. Banyak orang kadang ketika Senin datangnya telat ke kantor. Berat untuk kerja hari Senin. Sebetulnya gampang. Kalau Anda berat bekerja hari Senin, sudah nggak usah masuk aja, selesai kan? Kalau Anda berat untuk bekerja, nggak usah bekerja. Jangan ambil pusing dengan harus bekerja capek gini, nggak usah bekerja. Sudah enak kan? Nih, siapa tahu Anda ketika di rumah Anda bisa dapat uang. Jadi jangan Anda membuat berat sendiri pekerjaan Anda. Anda harusnya bersyukur, berterima kasih sudah ada yang memberi Anda gaji, sudah ada tempat Anda bekerja. Kalau Anda bekerja dengan tidak nyaman, Anda jadinya ilfil, hasil Anda juga tidak maksimal. Makanya jangan benci sama hari Senin. Harusnya Senin itu dijadikan hari yang penuh semangat, penuh yang rasa syukur karena Anda masih diberi kesempatan untuk bekerja, punya penghasilan. Lihat sekitar Anda, banyak yang nganggur kan? Banyak yang di PHK, banyak yang terpaksa harus bekerja separuh. Banyak orang yang tidak seberuntung Anda sebetulnya, tapi Anda sering mengeluh. Coba sekali-kali noleh ke sekitar Anda, merunduk ke yang lebih bawah daripada Anda. Anda lihat mereka di jalan, mereka di PHK, punya anak banyak, istrinya tidak bekerja, di PHK, bingung berhutang ke sana kemari. Banyak seperti itu di sekitar Anda. Coba deh, supaya apa? Supaya Anda tidak membenci pekerjaan Anda, supaya Anda tidak benci hari Senin, supaya Anda hidup itu dengan kebahagiaan, hidup dengan kesenangan. Kalau Anda merasa saya capek bekerja, nggak usah bekerja. Jangan menggerutu gitu ya, ke kantor menggerutu, kemudian jadi emosi tidak enak, pikiran jadi stres dan sebagainya. Efeknya apa? Anda jadi tidak nyaman juga. Maka coba deh bersyukur supaya Anda hidupnya lebih banyak, supaya Anda dapat rezeki lebih banyak dari sebelumnya. Bersyukur itu bisa menarik rezeki yang lebih banyak. Caranya apa? Coba lihat orang yang di bawah Anda. Anda lihat mereka, disitulah Anda bisa bersyukur. Ternyata masih banyak orang yang susah makan, masih banyak orang yang tidak dapat penghasilan pasti tiap bulan. Banyak orang yang bingung besok mau makan apa. Buat Anda yang benci hari Senin, dengarkan ini dan bersyukurlah. Oke? Hari Senin ini tadi saya memulai hari dengan jalan pagi, menikmati suasana gitu ya di sekitar rumah, lihat orang ke pasar, lihat orang berbelanja, lihat ibu-ibu lagi belanja dan sebagainya. Saya lihat orang-orang itu, saya lihat dengan happy, lihat dengan kesenangan, melihat langit yang cerah, ada burung-burung yang terbang, semuanya indah gitu. Senin indah. Senin itu menyenangkan, Senin itu happy. Lalu saya tadi seperti biasa saya sarapan dengan Ami sama Ira. Tadi sarapannya saya beli lontong balap. Tahu lontong balap? Itu makan Surabaya gitu ya. Ami sama Ira tadi dia pesan bubur ayam, akhirnya beli bubur, sarapan bubur, dan kami berempat sarapan saling bercanda, saling berikan semangat. Kenapa? Pagi hari sarapan itu penting bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan pikiran. Apalagi yang sudah berkeluarga, biasakan sarapan berkumpul, saling mensupport, saling membahagiakan. Melihat anak-anak kita tersenyum, melihat anak kita tumbuh, itu hal-hal yang buat semangat. Sehingga hari Seninnya jadi Senin yang menyenangkan.
Tadi saya membuat kelas AMC online ke seorang bapak dari Padang. Beliau seorang dosen dan sudah cukup senior, mungkin usianya sudah di atas 55 sepertinya. Tapi beliau masih semangat. Beliau suka nonton Jaya Kehidupan. Beliau suka baca blog saya, baca artikel saya. Dan beliau tadi sangat semangat belajarnya. Usia bukan halangan untuk merubah hidup. Kalau Anda merasa saya sudah tua Musirman, apakah bisa belajar? Masih bisa. Selama Anda masih bisa bernafas dengan normal, Anda masih bisa sehat, Anda masih bisa bicara dengan normal, Anda masih bisa untuk belajar. Usia bukan batasan. Banyak orang-orang yang belajar MC sudah usianya ada 58, 60, 65, bahkan ada 70 gitu ya. Saya mencoba pelan-pelan untuk menyampaikan kepada Anda, dan Anda pun bisa bertanya itu kenapa kelas MC online-nya saya buat satu persatu supaya Anda punya kebebasan untuk bertanya dan belajar dengan maksimal. Tujuan saya untuk membuat banyak orang sadar bahwa dirinya adalah manusia yang harus menggunakan pikirannya. Mau umur Anda sudah lebih senior ataupun masih muda, masih umur 30-an, 20-an, itu bukan halangan. Justru ketika Anda masih muda, ini masih bagus. Hidup Anda masih panjang ke depannya. Buat Anda sudah senior, ini juga masih bagus. Untuk hidup Anda di masa senja ini penuh dengan kebahagiaan, kemudahan dan kelimpahan. Jadi usia bukan batasan. Jangan meremehkan diri Anda sendiri dengan mengatakan bahwa saya sudah tua, saya nggak bisa apa-apa. Bapak tadi membuktikan bahwa dengan usia dia yang senior itu, dia masih bisa belajar, dia bisa buat contohnya dengan bagus, dia masih berani buat impian, dia masih berani untuk merubah semua pemahaman dia yang selama ini dianggapnya benar, ternyata salah. Dan dia mau mengakui bahwa selama ini saya salah, selama ini saya merasa membuang-buang waktu untuk sibuk memikirkan orang lain, padahal harusnya sibuk memikirkan diri saya sendiri. Itulah manusia. Mau Anda masih muda, mau Anda masih dewasa dan senior, semua masih bisa untuk berubah. Tuhan tidak melihat umur Anda. Tuhan tidak melihat uban di rambut Anda. Yang Tuhan lihat adalah isi kepala Anda. Meskipun Anda sudah berubah rambutnya, kalau isi pikiran Anda kaya saat itu, maka Anda pasti kaya. Ingat, di dunia ada namanya KFC itu, yang punya KFC kapan dia kayanya? Setelah usia senior, sudah usia tua, baru dia bisa kaya. Banyak lagi contoh orang yang dia kaya di usia tuanya. Bukan alasan, bukan bukan sebuah keharusan. Kalau kaya ketika muda, miskin tua tidak akan kaya, bukan. Anda yang sudah umur 60-an, Anda masih bisa untuk kaya. Syaratnya Anda sehat dan Anda mampu menggunakan pikiran Anda. Anda mampu menggerakkan pikiran Anda untuk menarik rezeki, menarik kekayaan dari arah manapun juga. Jadi buat Anda yang sudah umurnya senior, Anda harus semangat. Anda harus bangkitkan lagi jiwa muda Anda untuk belajar, dan masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk Anda merubah hidup Anda. Ingat, selama masih jiwa Anda masih dikandung badan, maka masih ada kesempatan untuk berubah. Termasuk ketika Anda bertemu dengan video di Jaya Kehidupan, itu adalah jalan untuk Anda berubah, jalan untuk Anda menciptakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nikmati usia senja Anda, nikmati dengan kebahagiaan, kelimpahan dan kesenangan. Banyak orang di luar sana yang dia baru menikmati kekayaan setelah usia senja. Banyak sekali. Maka jangan merendahkan Anda sendiri gara-gara usia Anda sudah senja, sudah senior. Itulah
harusnya manusia. Selama masih bernafas, berapapun usia Anda masih punya hak untuk berubah. Camkan ini dan sadari ini. Saya tadi habis ngasih kelas MC, biasa makan malam di luar bersama keluarga dan menikmati makan malam, lalu Ami ngajak belanja. Ya sudah, menikmati malam tadi dengan keceriaan, melihat Ami Ira belanja, ngambil sepuasnya dan sambil ketawa, sambil senyum. Itulah kebahagiaan. Dan kalau kita benar, saya bisa, Anda juga bisa. Semua orang punya hak yang sama. Umur berapapun bukan batasan. Kalau Anda mau belajar, Anda pasti berubah. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.